Halo semuanya, selamat datang di sesi pengayaan kita hari ini. Senang banget rasanya bisa nemenin teman-teman semua sebagai tutor kalian untuk ngebedah sebuah topik yang, jujur saja, sangat dekat dengan keseharian kita semua. Hari ini kita bakal menyelam lebih dalam mengenai dinamika komunikasi antar manusia, khususnya soal pola-pola relasional. Pastikan kalian siapin catatannya ya, karena wawasan ini nggak cuma penting buat pemahaman akademis di kelas, tapi bener-bener bisa langsung kalian praktekin di kehidupan sosial sehari-hari. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa ngobrol sama satu orang tuh bikin kita penuh energi dan terinspirasi, tapi sama orang lain rasanya capek banget dan pengen buru-buru udahan? Nah, kenapa bisa gitu ya? Menurut ahli komunikasi Ruben, ketika sebuah hubungan itu terbentuk, secara otomatis berkembang juga pola-pola komunikasi di dalamnya. Pola ini muncul dari semacam aturan tak tertulis yang diterapkan oleh orang-orang di dalam hubungan tersebut. Aturan-aturan inilah yang nantinya ngebentuk fondasi dari pola relasional kita. Di sesi kali ini, kita akan membahas beberapa poin seru. Mulai dari pendahuluan dinamika relasional, kemudian kita bandingkan pola suportif versus defensif, tergantung versus tidak tergantung, progresif versus regresif, fenomena self-prophecies dalam hubungan, dan kita tutup dengan cara terus bangun relasi yang baik. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama kita, pola suportif dan defensif. Bayangin deh, sikap suportif itu ibarat jembatan yang melancarkan komunikasi, sedangkan defensif itu kayak ngebangun tembok tebal di antara kita. Pakar komunikasi Jack R. Gibb udah merumuskan 6 perilaku spesifik nih yang memicu kedua iklim ini. Kita bahas 3 yang pertama dulu ya. Pertama, kalau kita cuma mendeskripsikan masalah tanpa ngejudge orangnya, itu suportif. Tapi kalau kita udah mulai mengevaluasi atau menghakimi, orang pasti otomatis bakal defensif kan? Kedua, ngajak orang buat cari solusi bareng-bareng atau orientasi masalah, itu jauh lebih asyik daripada kita terkesan mengarahkan atau mengontrol mereka. Dan ketiga, orang tuh lebih nyaman kalau kita bersikap spontan dan apa adanya, dibandingin kalau kita kelihatan lagi nyusun strategi tersembunyi buat memanipulasi keadaan. Nah, 3 poin selanjutnya melengkapi teori dari Gibb ini. Coba bayangin, menunjukkan empati dan memposisikan diri kita di posisi orang lain, itu bakal ngeruntuhin tembok defensif yang biasanya muncul akibat sikap dingin atau sekedar netral. Selanjutnya, mandang orang lain setara atau punya rasa persamaan itu memicu dukungan yang jauh lebih besar dibandingin kalau kita bersikap superior alias sok tahu. Terakhir, profesionalisme, yaitu kesediaan kita buat terbuka dan meninjau ulang pendapat kita bakal selalu ngalahin sikap kepastian yang sifatnya kaku dan dogmatis. Intinya di sini, semakin sering kita milih buat bersikap suportif, semakin sukses juga komunikasi antar pribadi yang kita bangun. Lanjut ke pola yang kedua, pola tergantung atau dependen, dan tidak tergantung atau independen. Hubungan yang beriklim dependen ini biasanya kelihatan dari ketidakseimbangannya. Ada satu pihak yang benar-benar menggantungkan dirinya ke pihak lain. Bisa itu secara emosional, buat nyari dukungan, atau hal material kayak masalah uang dan pekerjaan. Nah, kebalikannya, iklim yang independen itu bukan berarti mereka nggak saling peduli loh ya. Independen di sini artinya ada kemerdekaan psikologis. Dalam hubungan yang sehat dan independen, kalian punya kebebasan dan rasa aman buat bilang enggak, buat menyatakan kalau kalian nggak setuju, atau bahkan menolak tanpa ada rasa takut kalau hubungan itu bakal hancur. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, hubungan progresif dan regresif. Coba refleksikan, hubungan yang kalian jalani itu makin bikin happy atau malas baliknya? Hubungan yang progresif itu ditandai oleh rasa puas dan harmoni yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Ini sih pasti idaman kita semua ya. Tapi, hati-hati dengan pola regresif. Sebuah hubungan itu bisa banget tetap berjalan selama bertahun-tahun, tapi arahnya malah nimbulin ketidakpuasan dan konflik yang makin lama makin numpuk. Ini peringatan penting banget buat kita. Durasi atau lamanya sebuah hubungan itu sama sekali bukan jaminan dari kualitas hubungan itu sendiri. Kita lanjut ke bagian keempat, dan ini jujur salah satu konsep favorit saya, self-fulfilling dan self-defeating prophecies. Ini tuh konsep psikologi yang bener-bener luar biasa kalau dipikir-pikir. Gimana keyakinan di dalam kepala kita bisa menciptakan realitas di luar diri kita. Semuanya muter di siklus sebab akibat. Kalau ekspektasi awal kita terhadap suatu hubungan itu positif, kita otomatis ngebentuk sikap yang positif juga, yang ujung-ujungnya ngasih hasil hubungan yang memuaskan. Nah, inilah yang disebut self-fulfilling prophecy. Sebaliknya, kalau dari awal kita udah suuzon atau punya prasangka buruk, sikap kita jadi ikutan negatif, dan pada akhirnya beneran merusak hubungan itu sendiri. Ini yang kita sebut self-defeating prophecy, atau nubuat yang menggagalkan diri kita sendiri.
Biar konsep abstrak ini lebih gampang nempel di ingatan, coba kita lihat contoh praktisnya. Manusia itu punya kecenderungan bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Misalnya nih, kalau ada seorang siswa yang udah nanam di kepalanya bahwa dia adalah murid yang baik, keyakinan itu otomatis bakal dorong dia buat datang tepat waktu, belajar tekun, dan ngerjain tugas maksimal. Sama halnya kalau seseorang meyakini identitasnya sebagai muslim yang taat, identitas itu bakal menggerakkan dia untuk selalu rajin beribadah. Jadi, apa yang kita yakini itu beneran ngebentuk tindakan kita secara nyata. Dan akhirnya, kita sampai di bagian penutup. Keep the spirit in building relationships. Dari semua pola relasional krusial yang udah kita bedah dari awal tadi, intinya cuma satu. Pemahaman ini ngasih kita kekuatan. Dengan paham bedanya sikap suportif dan defensif, independensi dan dependensi, arah progresif dan regresif, sampai sadar akan kekuatan self-prophecies, kita sekarang pegang kendalinya. Kita nggak perlu lagi cuma sekedar reaktif sama apa yang orang lain lakuin, tapi kita bisa secara sadar dan proaktif milih respons yang bisa ngebangun harmoni. Jadi pertanyaannya sekarang, pola mana nih yang mau kalian pilih dan terapkan mulai hari ini? Sebagai tutor kalian, saya menantang teman-teman semua buat langsung mempraktekannya. Coba deh mulai berlatih lebih empati dan doronglah kemandirian satu sama lain. Keputusannya ada di tangan kalian. Terima kasih banyak ya udah nyimak materi pengayaan hari ini dengan sangat antusias. Tetap semangat membangun relasi yang bermakna, sampai jumpa di sesi pengayaan kita selanjutnya.